Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang daripada banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali, ya, pertama, lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami, ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini, ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, Sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga, selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, haleluya. Selamat pagi buat semuanya yang ikut streaming di rumah. Selamat hari Minggu, mari kita mulai kebaktian kita. Boleh kita bangkit berdiri? Haleluya.
your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang begitu perkasa dalam hidup kita, amin. Siapkan hati kita lebih lagi memuji Dia. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa pada saat kami bangun, Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kami anugerah, cinta kasih-Mu, Tuhan, yang terus mengalir di dalam hidup kami seperti sungai yang tidak pernah berhenti, ya Bapa. Terus mengalir dan mengalir, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Kau terlalu dahsyat, Tuhan. Kau terlalu baik dalam hidup kami, ya Bapa. Yes Lord, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sikiralah bayar. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapan
bagiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Engkau memberikan setiap berkat pada kami Tuhan, apapun itu ya Tuhan, dan kami percaya anugerah-Mu besar buat kami ya Bapa. Aku belajar untuk berlari kepada tujuanku Tuhan, berjalan bersama Engkau, terus menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya hidup kami dipegang oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala apapun Tuhan yang saat ini kami alami. Kalau kami ada di tempat ini, anugerah dan cinta-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau persiapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Sungguh Tuhan, Kau yang terbaik dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu,
Di tengah-tengah dunia, terutama dalam beberapa bulan ini Tuhan, di mana segala sesuatu tidak bisa ditebak dan bahkan tidak bisa diharapkan Tuhan. Kami bisa terus bersandar kepada janji-Mu Tuhan. Kami bisa terus bersandar kepada firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang pasti. Janji-Mu pasti, ucapan-Mu pasti, firman-Mu pasti Tuhan. Di saat segala sesuatu datang dan pergi, firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Amin. Firman-Mu lah yang kami akan pegang sandaran. Firman-Mu lah yang akan kami pegang sebagai sumber pengharapan kami ya Tuhan. Firman-Mu lah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk berkumpul. Kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Kami boleh diingatkan betapa luar biasanya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau Tuhan setia dalam hidup kami. Engkau terus memimpin kehidupan kami. Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau berbicara kepada setiap kami. Percaya firman-Mu hidup. Engkau bisa berbicara kepada pribadi demi pribadi. Kami percaya roh yang Kau taruh, roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami Tuhan, adalah roh sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Roh itu begitu powerful, roh itu begitu berkuasa di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Roh yang begitu berkuasa itu ada di dalam diri setiap kami. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, dan sementara firman-Mu diberitakan, kami juga berdoa biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami yang atau teman-teman kami yang tidak bisa datang pada pagi hari ini karena mereka tidak, kami berdoa Tuhan supaya kuasa kesembuhan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu luar biasa, dan hanya di dalam satu nama saja, yaitu nama Yesus Kristus, kami naikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan, yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Anda dalam keadaan baik, saudara? Izinkan saya menyapa teman-teman yang bergabung bersama dengan kita dalam online, ibadah online. Selamat bergabung dalam ibadah Gereja Rock Philadelphia pada hari ini. Kami bersyukur kita semua bisa berkumpul, baik yang ada di ruangan ini maupun Anda yang bergabung bersama dengan kita semua online pada hari ini, saudara. Kalau kita masih ada sampai hari ini, saudara, setelah melewati beberapa bulan dengan penuh ketidakpastian, saudara, kita patut bersyukur. Ya, Anda bersyukur Anda bisa ada di tempat ini hari ini, saudara. Kita patut merayakan kebaikan Tuhan kalau kita bisa ada sampai hari ini. Saudara, sebelum Anda mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Pengumuman yang pertama adalah kita sudah memulai project kita Christmas Shoebox yang memang kita lakukan setiap tahun di akhir tahun, saudara. Ini adalah kalau Anda nggak familiar di mana kita memasukkan mainan ke dalam kotak sepatu yang akan kita sediakan dan lalu Anda balikan ke kami, lalu kita kirim kepada anak di seluruh dunia. Saya yakin kebanyakan dari Anda mungkin sudah familiar, tapi kalau Anda belum familiar, Anda bisa tanya kepada Ella dan Ella akan jelaskan lebih lagi. Box kosong sudah kami sediakan di luar, Anda bisa mengambil seberapa banyak yang Anda mau ambil. Anda bawa pulang, Anda isi supaya kita bisa menjadi berkat buat anak-anak sekali lagi di seluruh dunia, saudara. Nah, buat Anda yang mungkin nonton ini dari online dan Anda belum siap untuk beribadah di dalam gedung, saudara, saya mempunyai nomor telepon 267-415-4599 dan Anda bisa SMS kotak sepatu dan kita bisa janjian, saudara. Nanti kita akan kontak Anda dan kita bisa janjian kapan
kapan Anda mau datang ke gereja dan ambil kotak tersebut. Jadi sekali lagi, teks nomor ini, teks kotak sepatu 26741545999, dan Anda bisa ambil di tengah minggu di mana enggak banyak orang berkumpul kalau itu yang menjadi kekhawatiran Anda. Jadi sekali lagi kita mau jadi berkat buat anak-anak yang kurang mampu di musim Natal ini. Dan sekali lagi kita mempunyai box, doa saya supaya tahun ini box yang kita punya di luar itu semua bisa habis dan terisi sehingga kita bisa sekali lagi kita bisa bersama-sama jadi berkat. Pengumuman yang kedua yang saya punya yaitu Christmas shoebox ini hari terakhir adalah November tanggal 22. Itu jatuhnya hari Minggu. Jadi itu hari terakhir Anda bisa bawa kotak Anda ke gereja, saudara. Kalau Anda sudah selesai sebelum tanggal itu, Anda juga bisa bawa kotak itu ke gereja. Tapi kalau Anda bawanya setelah tanggal itu, saya jujur aja sama Anda, saya nggak tahu mau diapain kotak itu, saudara. Karena hari itu ketika kita mengumpulkan box, kita akan drop ke drop off location di mana mereka akan mengirimkannya. Jadi setelah tanggal itu lewat, saya nggak tahu, Anda mungkin simpan untuk tahun depan, atau Anda kalau mengenal ada anak-anak lain Anda bisa berikan. Tapi tanggal terakhir collection date-nya adalah November 20. Pengumuman yang terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu tanggal 31 Oktober kita mempunyai acara di gereja ini, saudara, di luar lebih tepatnya, yaitu Fall Festival, yaitu festival musik gugur. Ya, ini Oktober tanggal 31, jatuhnya hari Sabtu antara jam 5 sampai jam 7. Di mana kita akan membagi-bagikan permen buat anak-anak yang mungkin lagi ngetok pintu rumah orang satu-satu dan minta permen, saudara, dengan memakai kostum. Dan kita akan buka garasi kita akan dekor sedikit, lalu kita mungkin akan berdiri di depan untuk membagikan permen dan coklat atau apapun untuk anak-anak di sekeliling komunitas kita, saudara. Dan tentu saja kita akan memperhatikan keamanan, misalnya kita akan pakai masker, kita akan pakai scoop untuk mengambil permen tersebut, atau kita akan memakai sarung tangan buat yang memang in charge untuk memberikan candy atau coklat, saudara. Nah, saya memang ingin mengajak Anda semua untuk berpartisipasi dalam acara ini, karena semakin kita mempunyai banyak orang, semakin tanpa terburu-buru untuk ngobrol sama orang-orang yang datang. Misalnya anak-anak itu pasti datang kan dengan orang tua mereka. Waktu anak-anaknya atau main dengan beberapa dari kita bisa ngobrol sama orang tuanya dan menceritakan sedikit tentang gereja kita. Karena kita punya ibadah bahasa Inggris, bilangin mereka bahwa kita punya Square One Church dimulai jam 10 pagi setiap minggu. Jadi semakin banyak orang, semakin kita nggak terburu-buru kalau kita lagi ngobrol sama satu orang dan kita, orang itu nggak ada yang ngajakin ngobrol, orang itu nggak ada yang ini. Jadi semakin banyak orang, kita semakin bisa sekali lagi engage in the conversation sama orang-orang. Kalau Anda khawatir, saya nggak bisa bahasa Inggris atau apa, Anda bisa memainkan peran misalnya yang membagi-bagikan candy ke anak-anak atau yang hal-hal lain. Tanggal 31 Oktober jam 5 sampai jam 7, saudara. Itu aja pengumuman hari ini, dan sekali lagi hari ini seperti yang sudah kalau bagi Anda yang minggu lalu beribadah, Joe sedang mengajar kita tentang Mazmur 3, Mazmur yang begitu terkenal. Joe akan melanjutkan pengajarannya buat yang minggu lalu ada dan Anda melihat ada begitu banyak poin, makanya saya anjurkan kepada Anda untuk mencatat, saudara. Menurut Harvard University, kalau saya nggak salah, ketika Anda mendengar tanpa mencatat, Anda hanya mengingatnya sekitar 7%. Tapi kalau Anda mendengar sambil mencatat, Anda bisa mengingat sampai sekitar 60%. Kalau Anda dengar, mencatat, dan Anda baca sekali lagi, Anda bisa ingat sekitar 90%. Itu yang saya pernah baca, saudara. Jadi sekali lagi, tanpa panjang lebar, saya undang Joe untuk menyampaikan firman Tuhan. Anda boleh memberikan sambutan yang hangat untuk Joe.
Cek. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Udara udah mulai dingin ya. Saya mau menyapa Anda semua yang juga berada di rumah. Shalom. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami bersama pada hari ini. Meskipun Anda berada jauh dari rumah, saya mau mengatakan bahwa Anda juga merupakan bagian dari keluarga kami GBI Rock Philadelphia. Saya berdoa kita semua, yang baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saya berdoa kita semua masih berada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan, biar bisa menjadi kekuatan bagi setiap jiwa kami yang lemah, bisa menjadi penghiburan bagi setiap jiwa kami yang berduka, bisa menjadi suatu kekuatan bagi jiwa kami yang takut, dan juga kesembuhan bagi kami yang membutuhkannya. Bapa, biarlah Engkau memberikan kami hati seorang hamba, memberikan hati seorang murid yang mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan pertolongan pada setiap koneksi internet, mikrofon dan juga kamera Tuhan, biar tidak ada kendala dan tidak ada gangguan. Terakhir juga kami berdoa Tuhan, tutup bungkus Tuhan firman-Mu dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau yang menjadi pengajar kami, pakai bibir lidah hamba-Mu yang terbatas, biar semuanya yang dikeluarkan, yang terucap berasal dari hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, seperti yang tadi Pastor Rosid sudah bilang, hari ini adalah hari kedua dari seri khotbah yang berjudul Hidup dalam Pengembalaan Kristus. Nah, jadi dalam 3 minggu lalu, hari ini dan terakhir minggu depan, kita akan sama-sama membahas dan mengupas Mazmur 23, sehingga kita bisa belajar dan kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah, biar nggak panjang lagi, kita langsung baca Mazmur 23. Bisa bantu saya baca ya sama-sama, cuma 6 ayat ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, kalau yang belum datang pada minggu lalu, kita minggu lalu membahas ayat 1 dan ayat kedua. Yang bagi yang di rumah yang belum menyaksikan bisa tonton di GBI Rock Philadelphia Facebook. Kita masih punya rekamannya di situ. Nah, untuk sekedar recap aja, bisa langsung ke next yang itu. Nah, iya tadi poinnya memang cukup banyak. Jadi kita minggu lalu belajar kalau kita sama-sama belajar kalau kita harus mengenali Tuhan kita sebagai gembala yang baik, yang mati bagi kita, gembala yang besar, dia bangkit mengalahkan maut, dan dia juga adalah gembala yang agung, yang memiliki otoritas penuh, dan dia akan datang kembali pada kedua kalinya. Kita harus mengenali gembala kita harus punya hubungan, kita harus punya koneksi yang dekat dengan sang gembala itu. Dan karena ini merupakan salah satu garis awal untuk kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Karena di ayat kedua sampai di ayat ke-6 ya semua itu merupakan hal-hal yang Tuhan lakukan kalau kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Contohnya yang di ayat kedua yang minggu lalu kita bahas, kalau banyak sekali hal-hal yang membuat kita nggak bisa tenang, nggak bisa berbaring di rumput hijau, nggak bisa tahu di mana air yang tenang. Karena banyak apa? Banyak ketakutan, banyak gesekan dengan sesama, banyak sekali kebisingan, apalagi di zaman seperti ini pandemik. Terus juga nanti ada election, kita takut nanti siapa yang menang, kita takut nanti apakah masih bisa kerja atau enggak, kita takut nanti ekonomi collapse atau enggak, kita penuh banyak ketakutan, belum lagi juga ada keinginan dalam diri kita pengen ini, pengen itu, kayaknya nggak bisa tenang gitu, kayaknya padat banget yang ada di dalam pikiran kita. Nah, jadi sebenarnya dari ayat 1 sampai ke 3,
Daud bukan hanya membicarakan bagaimana dia puas akan pengembalaan Tuhan, tapi juga membicarakan adanya jaminan dari pemeliharaan Tuhan yang kita nggak bisa dapat dari dunia ini. Nah, jadi yang tadi saya bilang, kalau kita nggak mengenal gembala kita, kalau kita nggak punya hubungan dengan sang gembala itu, ayat Mazmur 23 ini cuman sebuah bacaan. Mazmur 23 ini nggak bisa jadi kenyataan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengenal gembala kita, kalau kita tidak menaklukkan kehendak kita, kalau kita tidak membiarkan Tuhan yang memerintah sebagai gembala yang punya otoritas, kita tidak akan bisa menikmati, kita tidak akan bisa mengalami hal-hal yang di Mazmur 23 ini. Nah, kita langsung lanjut ke ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, kita kan pakai Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi setiap Alkitab itu merupakan sebuah terjemahan ya, terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Nah, ketika Lembaga Alkitab Indonesia mau menerjemahkan, mereka misalnya dalam satu kata aja itu memiliki banyak sekali arti-arti. Jadi mereka harus memilih arti mana yang cocok gitu. Bukan yang cocok, maksudnya yang lebih kuat atau mungkin yang sesuai temanya atau bagaimana. Nah, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memilih kata menyegarkan. Nah, klausa dari ia menyegarkan jiwaku, ini terdengar sangat indah ya. Jiwaku tersegarkan oleh Tuhan. Terdengarnya sangat nikmat secara psikologis dan memang sangat konsisten. Kata menyegarkan jiwaku ini sangat konsisten untuk mempertahankan unsur puitis di Mazmur 23. Karena Mazmur 23 ini adalah puisi, ya kan? Nah, tetapi diksinya, pemilihan katanya ini kurang kuat. Kata menyegarkan jiwaku. Next slide-nya, itu di situ bahasa Ibraninya itu yasobeb. Yasobeb itu bahasa Inggrisnya itu artinya di situ to turn back, to return, to restore, merestorasi, mengembalikan, menobatkan. Jadi bukan menyegarkan jiwaku, ya benar, maknanya tetap sama. Tapi untuk kata yang mendekati itu mengembalikan, merestorasi. Nah, saya baca buku juga Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini dia seorang pengajar, dia seorang penulis buku juga tentunya yang berasal dari Inggris. Nah, dia sangat terkenal nih di abad ke-18 ya, ke-18 tuh dia dijuluki sang pangeran pengajar, saking hebatnya. Nah, ini bukunya yang saya baca. Nah, bukunya ini judulnya The Treasury of David. Jadi ini dia saking telitinya, jadi dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150, kan ada 150 pasal ya, dibahas setiap ayatnya secara sistematis, secara detail, secara akademis, dibahas satu demi satu gitu. Nah, ini bukunya ini benar-benar bagus sekali dan saya pakai untuk bahan seri khotbah saya juga. Nah, di Mazmur 23 ayat 3 pada frasa ia menyegarkan jiwaku, he restore my soul, dia berkata seperti ini. When the soul grows sorrowful, he revives it. The shepherd, sang gembala itu revives it. When it is sinful, he sanctifies it. When it is weak, he strengthens it. Jadi ketika saat jiwa kita sedang berduka, dia mengembalikan, dia menghidupkan jiwa kita. Ketika jiwa kita sedang berdosa, dia menyucikan jiwa kita. Ketika jiwa kita sedang lemah, dia menguatkan. Jadi dikata ia menyegarkan di sini itu lebih mengarah mengembalikan, menobatkan, membawa kembali kita ketika kita lemah, ketika kita berdosa. Itu yang dilakukan sang gembala hanya untuk domba-dombanya. Nah, yang mendengarkan minggu lalu, saya juga mengutip buku A Shepherd Looks at Psalm 23. Nah, dia di sini dia adalah seorang pastor Philip Keller. Dia adalah seorang pastor yang selama masa mudanya, selama 8 tahun dia memiliki sebuah peternakan domba. Jadi dia punya kawanan domba. Jadi dia bisa mengerti bagaimana perasaan seorang gembala gitu. Nah, jadi dia di buku ini dia melihat apa itu Mazmur 23 dari sudut pandang gembala. Dia bilang seperti ini. Now there is an exact parallel to this in caring for sheep.
only those intimately acquainted with sheep and their habits understand the significance of a cast sheep or a cast down sheep. Nah, bahasa Indonesianya gini, saya coba terjemahkannya. Jadi, di ayat ketiga ini, ia menyegarkan jiwaku ini, ada sebuah gambaran yang serupa di penggembalaan yang secara kenyataan gitu. Nah, penggembalaannya itu hanya mereka, para gembala-gembala ini, mereka tahu, mereka mengenali kebiasaan mereka yang sangat signifikan. Yang domba-domba itu, kebiasaan domba-domba itu apa? Nah, cast down itu saya sulit sekali ya nerjemahinnya dalam bahasa Indonesia. Tapi akhirnya saya memilih kebiasaan domba, yaitu domba guling. Nah, domba guling, bukannya ada yang kambing guling ya, kok ini ada domba guling. Nah, untuk lebih menjelaskannya, saya ada sebuah video yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Bisa di play Marco videonya. Ini untuk menjelaskan domba guling itu. Hello, I'm Andy Nicholas. I'm a sheepdog trainer in England. I'd like to tell you how you might be able to do a sheep a big favour and save its life. If you're a person who likes to go out walking in the countryside, it's a good idea to keep your eyes open for any sheep that might have got on their backs. Unlike many other animals, sheep don't roll onto their backs for a good scratch or even for fun, and they certainly don't sleep on their backs. This sheep is in a desperate position. If it can't get back onto its feet very soon, it'll die. Sheep are particularly prone to getting cast, as it's called, in the run-up to lambing time. That's during the spring. With the extra weight of their lambs inside them, the pregnant mums are very top-heavy. And if they roll over, that extra weight makes it extremely difficult for them to get back up again. If you see a sheep in this position, it's very easy to save its life. Simply walk quietly and steadily up to it and roll it over. Once it's the right way up again, the sheep will probably run back to the flock. But as you can see, this sheep's still quite wobbly. She was probably on her back for some time and is finding it hard to balance again. If this is the case, it's worth pausing to make sure it doesn't fall over again. When I helped her up, this ewe panicked so much she nearly toppled over again in a haste to get away from me. This is because she was already in shock. She knew she was in terrible danger of dying on her back. Sometimes, if you see a sheep in this position, as you approach it, the sheep might make a supreme effort and struggle back onto its feet by itself. If it does, rest assured you've still saved its life by giving it that extra incentive to get up. Nah, saudara mengerti maksud videonya? Jadi ya di situ saya mau recap aja. Jadi domba-domba, khususnya domba-domba yang gemuk gitu ya, apalagi yang sedang melahirkan, dia tuh ya namanya juga domba. Jangankan kalau dataran yang dia jalan itu ya yang nggak rata, yang rata pun kadang-kadang suka keguling sendiri karena saking beratnya gitu kan, goyang-goyang jalan terus suka terguling, dan dia kalau udah saking beratnya ketika terguling dia nggak bisa bangkit lagi gitu, dan dia tuh butuh bantuan, dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya tadi dibilangnya harus kayak dikasih dorongan kan, didorong gitu biar dia bisa jalan lagi gitu kan, dan jalan pun dia masih tertati-tati. Kalau dia diem aja dalam posisi kebalik seperti itu, dia dalam kata Pastor Philip Keller sekitar 1-2 jam itu domba bisa mati. Ibunya bisa mati, kalau dia melahirkan anak yang di dalamnya juga bisa mati. Nah ini kan bahaya banget kan. Tapi bayangin deh, kalau kita yang jadi gembala, pegel gak sih ada satu domba keguling, kita harus jongkok lagi, diangkat lagi. Baru bentar itu jatuh lagi di ini, itu baru satu domba. Gimana kalau dalam satu kawanan domba itu banyak banget yang jatuh-jatuh, yang satu diangkat jatuh, yang ini jatuh, yang ini baru ngangkat yang ini jatuh lagi, capek kan kayak misalnya itu jatuh-jatuh mulu gitu, kita begini-begini mulu, angkat-angkat mulu, tapi bukannya itu kondisi kita Kak? Bukankah itu kondisi kita yang sering sekali jatuh bangun dalam dosa? Ini bukan menceritakan orang-orang yang belum kenal Tuhan dan bertobat, tapi ini orang-orang yang berada dalam penggembalaan Tuhan, berarti sudah kenal Tuhan dan masih bisa terjatuh. Itu bukannya kayak kondisi kita. Nah, tadi si Andy di situ tadi dibilang di videonya ketika dia bangunin, dombanya panik kan, bahkan dia sampai berpotensi untuk kebalik lagi gitu.
Itu juga kadang-kadang kayak kita gak sih? Ketika kita tahu kita dalam kondisi terbalik, kita berdosa, Tuhan mau datang, mau menobatkan kita tiba-tiba panik, kayak aduh Tuhan kok kayaknya gak bisa sih bertobat, kok kayaknya jatuh bangun dalam dosa lagi gak sih? Padahal kita tahu, kalau kita tetap stay dalam kondisi, kita tetap dalam kondisi dalam terbalik, kita akan mati. Kita akan mati kerohanian kita, karena kita gak bisa bergerak sendiri. Dan ini yang dibilang ia menyegarkan jiwaku. He restore my soul. Ia merestorasi aku, ia membalikan aku, ia menobatkan aku. Bukan karena kita bisa untuk berbalik, kita seperti domba tadi, kita gak bisa berbalik. Di Filipi 1 ayat 6 berkata seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan apa? Meneruskannya sampai pada apa? Akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yesus bilang dia adalah Alfa dan Omega, yang awal yang akhir. Berarti dia yang memulainya, dia yang meneruskannya, dan dia yang akan mengakhirinya. Kan ada lagu ya. Yesus, kau telah memulai. Yesus yang udah memulai itu. Yesus yang udah memulai menciptakan kita. Yesus yang memulai memanggil kita dengan mati di kayu salib. Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Tapi ingat, dia bukanlah, kalau saya yang jadi gembala, saya capek. Satu jatuh, bangin, jatuh lagi, udahlah tinggalin aja lah, ngapain capek. Yesus gak pernah lelah untuk menobatkan kita. Yesus gak pernah lelah untuk menyucikan kita. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Kenapa dia gak pernah lelah? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi sebenarnya di ayat ketiga ini, kalau kita belajar dari ayat ketiga, satu ayat ini aja, ini udah meringkas semua kehidupan kekristenan kita. Karena kehidupan kekristenan bukan berarti kita hidup suci tanpa dosa. Hidup kekristenan bukan kita hidup suci tanpa dosa. Yesus mati buat kita supaya kita bebas dari dosa, bukan supaya kita bebas untuk berdosa. Hidup kekristenan bukanlah hidup tanpa dosa, tapi hidup dalam pertobatan. Kita gak bisa bertobat dengan kekuatan kita. Iya boleh yang slide tadi. Kita gak bisa kembali kayak domba tadi, gak bisa sendiri. Yesus yang merestorasi, Yesus yang membalikan, Yesus yang menobatkan. Dan itu adalah kehidupan kekristenan. Hidup yang setiap hari, setiap waktu bertobat. Tuhan yang merestorasi kita, dia yang menyucikan kita, dia yang membawa kita saat kita terguling, jatuh, dan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Dan kalau kita baca, ada unsur ketaatan untuk bertobat, ada unsur ketaatan mau dikembalikan, mau untuk berdiri kembali. Dengan kerendah hatian Daud berkata, ia menuntun aku. Bapak Ibu ingat ketika Daud sama siapa istri yang diselingkuhin sama dia siapa? Ada yang ingat? Bathsheba kan, ya kan? Lalu suaminya nama siapa? Ada yang ingat? Uria. Wah, jago semua nih. Perjanjian lama hafal semua. Iya, kan dia melihat Bathsheba, dia tidur sama Bathsheba kan. Terus dia secara tidak langsung membunuh Uria supaya dia bisa menikahi Bathsheba kan. Nah, ketika Daud seakan-akan oh ya, saya tidak apa-apa, saya udah nikahi dia, suaminya toh sudah meninggal, tapi dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia tegur Nabi Nathan kalau dia bersalah, kalau dia berdosa di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itu dia sadar bahwa dia dalam kondisi yang terguling. Dia sadar dia seperti domba yang terguling tadi, domba yang terbalik tadi. Tapi saat dia sadar kalau lewat Nabi Nathan, Tuhan mau mengembalikan dia, Tuhan mau menobatkan dia, memutarbalikan Daud. Coba bayangin, Daud kan raja kan waktu itu. Dia bilang gini, apa sih Nathan? Ngapain sih urusin urusan orang? Udahlah urusin dirimu sendiri. Udah nih bunuh aja. Daud bisa gak bilang gitu? Bisa kan? Dia raja loh. Dia punya kekuasaan. Tapi dia dengan rendah hati dia malah bertobat.
Dia dengan rendah hati, dia mau taat, dituntun ke jalan Tuhan. Jadi di ayat ketiga ini, selain berbicara mengenai hidup dalam pertobatan, seperti tadi Daud yang bertobat, ditegur, salah, tahu diri dia salah, tahu dia terguling, tahu dia gak bisa bangkit sendiri, tahu kalau dia akan mati kalau dia dalam kondisi seperti itu. Dia mau bertobat, tapi gak juga ngomongin pertobatan, tapi juga ngomongin adanya jaminan dalam pengembalaan Allah. Tuhan menjamin akan pengembalaannya. Jadi yang pertama kita belajar kalau hidup kekristenan itu bukan hidup tanpa dosa, tapi hidup dalam pertobatan. Dan di ayat ini kita belajar Tuhan yang menjamin pengembalaannya. Saudara-saudara percaya kalau gak ada kata gagal dalam pengembalaan Tuhan? Kalau Tuhan adalah gembala yang gak pernah gagal. Daud sadar, walaupun ia puas akan pengembalaan Tuhan, walaupun dia mengenal Tuhan, punya hubungan langsung dengan Tuhan, tapi dia sadar dia gak hidup di dunia antah berantah. Dia sadar kalau dia suka menyimpang, dia suka terpleset, dia sadar dia lemah, dia sadar kalau dia nakal, dia suka terjatuh. Namun Daud tahu kalau sang gembalanya itu akan selalu, sang gembalanya itu rindu untuk merestorasi domba-dombanya. Ketika terjatuh, dia tahu kalau gembala itu juga akan menuntun untuk kembali. Kayak tadi di video tadi, domba yang tadi itu pas udah bangun dia kembali kan ke kawanan dombanya lagi kan. Makanya itu pentingnya komunitas. Ketika terjatuh, Tuhan mengembalikan kita. Terkadang oh ya udah bertobat, ya makasih Tuhan. Habis itu nggak ke komunitas lagi kan. Kadang-kadang suka kayak gitu, kadang-kadang tiba-tiba ngilang. Kalau lagi susah, kalau lagi aduh kayaknya jatuh dalam dosa, ya udah deh cari Pastor Rosid dah. Pastor Rosid telepon gitu kan, diajak ngobrol sampai malam, diajak ketemuan sampai malam, iya bertobat, iya gini-gini. Tapi habis itu udah nggak mau ke komunitas. Ya udahlah, udah hati udah tenang, udah ngerasa kayaknya udah benar gitu. Habis itu ngilang komunitas kan. Tapi domba tadi malah lari ke komunitas, karena itu ya tuntunan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita kembali ke jalan yang benar, ke komunitas itu. Daud tahu, walaupun dia suka jatuh, tapi dia mengenal sang gembala yang gak pernah gagal. Gak ada kata kegagalan dalam kamus Tuhan, gak ada. Ini adalah sebuah jaminan, jika kita hidup dalam pengembalaan Tuhan, ia akan menjadi gembala yang terus gak akan pernah gagal menobatkan domba-dombanya. Kayak di Lukas 15, Bapak Ibu tahu kan domba yang hilang, ya kan? Lalu sang gembala ninggalin 99 domba-dombanya, dia cari itu domba. Yang cari gembala atau domba? Gembala yang cari, domba nggak tahu dia tersesat, domba hilang nggak tahu jalan. Namanya juga domba hewan yang bodoh, hewan yang kurang punya akal. Beda sama kancil ya kan, si kancil anak nakal ya kan, suka mencuri ketimun ya kan. Beda kayak kita tahu kalau di Indonesia kalau kancil tuh hewan yang pintar, tapi beda sama domba. Tapi Tuhan lebih memilih mengembalakan domba bukan mengembalakan kancil. Di Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 Tuhan Yesus bilang gini, domba-dombaku apa? Mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi ciri-ciri domba Tuhan apa? Apa kira-kira ciri-ciri domba Tuhan? Mendengarkan dan aku mengenal mereka dan mereka apa? Jadi ciri-ciri domba Tuhan itu apa? Mendengarkan suara Tuhan, mengenal Tuhan, dikenal Tuhan dan mengikuti Tuhan. Nah ini ciri-cirinya. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita mengenal dan dikenal Tuhan? Apakah kita mengikuti Tuhan? Kalau enggak, ya udah Mazmur 23 ini cuman jadi bacaan aja. Tapi kalau saudara-saudara yakin, iya, walaupun saya suka jatuh seperti Daud, walaupun saya suka menyimpang, tapi saya mau bertobat, berarti Bapak Ibu semua, kita semua di sini berada dalam pengembalaan Tuhan. Dan apa jaminan Tuhan Yesus? Saya langsung akan baca aja sampai 28 sampai 9 ya. Dan aku, ini jaminan Tuhan Yesus ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ini bukan Yohanes yang ngomong. Ini Tuhan Yesus. Kalau di bahasa Inggris dia diwarnain merah semuanya. Itu artinya Tuhan Yesus yang ngomong. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat apa?
tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi, jikalau ada orang Kristen yang percaya kalau keselamatannya bisa hilang, dia meragukan kualitas pengembalaan Tuhan. Ini Tuhan Yesus bilang pasti tidak akan binasa. Dia bilang situ, apakah ada seorang pun, apa kira-kira iblis bisa bikin kita terhilang? Apakah kira-kira iblis bisa merebut kita dari tangan Bapa, tangan Yesus? Kira-kira bisa? Nggak bisa. Kira-kira kesalahan dan pelanggaran dan dosa domba-domba bisa gak sih itu membuat kita terpisah dari Yesus? Halo? Kira-kira bisa gak sih? Kesalahan, dosa. Tuhan Yesus di kayu salib udah bilang sudah selesai. Semua sudah selesai. Jadi kalau kita berpikir kalau keselamatan kita bisa hilang, secara gak langsung kita menghina tangan Tuhan Yesus, menghina tangan Bapa, yang Bapa tuh bilang gak ada yang bisa ngerebut. Apapun, siapapun gak akan ada yang bisa merebut domba-domba Allah. Karena keselamatan itu bukan soal kita bisa atau mampu. Keselamatan itu bukan soal kita bisa bertahan, bisa berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya. Sampai kapanpun kita gak akan bisa berjuang. Nggak akan bisa. Keselamatan itu soal anugerah Allah. Keselamatan itu adalah kesetiaan Allah akan janji-janjinya. Kekuatan Allah untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Jadi bukan kita yang, karena kita yang hebat, karena kita bisa hidup suci, jatuh bangkit terus. Bukan. Tapi karena Allah menjaga reputasi namanya. Sebagai gembala yang gak pernah gagal. Ia menuntun kita oleh karena namanya. Terus gimana sama orang yang ninggalin Tuhan? Banyak kan orang yang ninggalin Tuhan. Banyak kan yang orang yang kehilangan imannya sama Tuhan. Bagaimana? Itu bukan berarti Tuhan gagal loh. Tuhan gagal dong, itu dia tinggalin tuh. Dia udah gak ke gereja, dia udah bilang udah gak percaya Tuhan. Itu bukan karena Tuhan yang gagal. Tapi itu hanya membuktikan. Aduh gak tahu nih, terdengar kasar gak? Itu hanya membuktikan orang itu bukan domba Allah. Orang itu cuman kambing. Di Matius 25 Tuhan Yesus bilang gini, apabila anak manusia datang, ini ngomongin tentang penghakiman, dan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari apa? Dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Gembala memisahkan domba-domba dari kambing. Jadi jikalau gitu Jo, enak dong ya. Bisa buat dosa dong, iya gak? Kan anugerah Allah, kan sudah terjamin. Kan kita gak perlu lagi dong kayak gitu-gitu. Terus kalau ada orang yang ragu tentang keimanannya sama Kristus, dia kambing. Terus kalau ada orang kayak, gue udah gak percaya, saya udah gak percaya Yesus lagi, udah kambing. Kayak gitu dong. Gak perlu nginjil dong. Gak perlu nginjil lagi dong, buat apa? Kalau gitu kita bukan gembala, bukan domba Tuhan. Kalau saat kita berpikir kita gak perlu ngapa-ngapain lagi karena keselamatan kita itu karena kekuatan Allah untuk menjaga reputasinya, berarti kita bukan domba Allah karena kita tidak mengenal gembala kita. Kalau kita berpikir tidak usahlah nginjil-nginjil lagi, tidak usah memberitakan kebaikan Tuhan Yesus, tidak usah memberitakan Yesus telah mati dan bangkit, tidak usah, berarti kita bukan domba Allah. Karena domba-domba Allah mengenal Allah dan mengikuti gembalanya. Gembalanya ngomong apa, diikuti. Bahkan di Matius 7 nggak ada, saya nggak ngasih ayatnya. Di Matius 7 tuh ada yang orang bilang kan, Tuhan kami mengusir setan dalam namamu. Tuhan kami bernubuat. Tuhan kami melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Tuhan. Dia tahu Yesus itu Tuhan, dia tahu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah daripadaku. Aku tidak pernah mengenal kamu.
Bayangin deh, dia ngerasa dia kenal Tuhan, tapi ternyata Tuhan gak pernah kenal dia. Karena apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jikalau kita terus menerus hidup dalam pertobatan, jadi ini perjuangan kita seumur hidup. Bukan perjuangan, ini perjalanan kita seumur hidup dalam pengembalaan Tuhan. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ya tapi gak mungkin jatuh hal-hal itu terus, karena kita akan semakin dibentuk sama Tuhan, direstorasi terus. Dan terus memperbaharui pemikiran kita, terus menaklukkan kehendak kita di bawah salib Kristus, menyangkal dan memikul salib. Tuhan Yesus bilang gitu kan, ada yang mau ngikuti aku, sangkal dirimu dan pikul salib. Setiap hari percaya bahwa Sang Gembala akan menuntun kita ke jalan yang benar. Percaya bahwa Dia akan memberikan kekuatan agar kita bisa berjalan bersamanya. Dia akan menuntun kita jatuh, dituntun lagi, dibalikin lagi, gak pernah capek. Kita mau, iya Tuhan mau taat, iya Tuhan mau rendah hati, saya bertobat. Bukan karena saya udah Kristen puluhan tahun, Kristen dari lahir, mungkin keluar dari perut emaknya langsung ngomong haleluya gitu kan, gak nangis. Enggak, bukan karena itu. Karena Tuhan yang menjaga reputasi namanya. Dia yang akan terus menjaga domba-dombanya, gak akan ada yang hilang. Dia gembala yang gak pernah gagal. Dia akan terus menuntun kita ke jalan yang benar sampai masuk ke dalam lembah kekelaman. Harus masuk gak ke dalam lembah kekelaman kira-kira? Daud bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang di sini akan saya membahas dua hal saja. Yang pertama, apa itu sebenarnya lembah kekelaman? Nah, di terjemahan baru disebutnya lembah kekelaman, tapi di bahasa Indonesia masa kini disebutnya itu lembah yang gelap. Kalau bahasa aslinya Salmafet, bisa nextnya. Salmafet itu di situ tulisnya that like shadow, deep shadow. Nah, ada kata yang momok yang menakutkan nih. Bisa next. Jadi terjemahan yang mendekati itu terjemahan King James Version dan terjemahan lama Lembaga Alkitab Indonesia. Yea, though I walk through the valley of the shadow of the death, lembah bayang-bayang maut. Jadi nggak cuman lembah yang kelam. Jadi nggak cuman lembah yang gelap aja, enggak. Tapi ada momok yang menakutkan, yang kita semua takut. Maut. Serem gak sih? Saya dulu waktu masih kecil tuh saya takut banget kalau mati. Makanya ini confession aja, pengakuan. Setiap tidur sama koko saya selalu pegangin tangan dia. Saya takut kalau saya mati, saya masih bisa ketemu dia gak? Terus kalau dia mati, saya sama siapa? Saya paling takut sama yang namanya kematian. Paling takut. Nah, jadi sebenarnya apa itu lembah kegelapan? Apa itu lembah kekelaman? Apa itu lembah bayang-bayang maut? Ada dua. Yang pertama arti secara harafiah. Arti secara harafiah, jadi ternyata di Israel itu, ini arti secara beneran ya, arti secara konteksnya bener, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, ya artinya ya itu gitu kan. Secara harafiah, di Israel itu memang ada lembah kekelaman. Di Israel itu ada lembah yang benar-benar menakutkan yang disebut Wadi Kelt. Bisa next, stay di sini aja ya. Nah ini fotonya ya, ini yang disebut Wadi Kelt ini. Nah Wadi Kelt ini foto-fotonya dari berbagai sudut pandang, dari beberapa angle. Nah lembah ini berada di sebelah barat laut Mati atau berada di sebelah barat Sungai Yordan. Nah panjang lembah ini panjang banget, kira-kira 15 mil atau ya 25 km lah. Nah sepanjang apa, saya udah cek di Google Maps. Panjangnya itu kayak dari sini ke Grand China Buffet. Nah udah tahu ya kalau Grand China Buffet dari sini sejauh apa ya. Nah lembah ini panjangnya segitu tuh. Kayak dari jarak kita dari sini ke Grand China Buffet. Ya. Nah lembah ini pada zaman dulu sebelum jalanan dibangun apa segala macam, lembah ini satu-satunya jalan yang itu tuh lembahnya itu susah dilewatin. Berkelok-kelok tajam.
Dan karena banyaknya lembahnya itu karena lembahnya cukup curam, matahari itu kurang masuk gitu. Karena banyak sekali lembahnya tinggi, jadi matahari kurang bisa menyinari jalanan yang di bawah yang dilewatin orang-orang. Nah, di pinggir-pinggirnya tuh kalau Bapak Ibu lihat tuh yang di sebelah sini ya, yang paling bawah gitu, itu kurang jelas ya. Itu banyak kayak gua-gua gitu. Nah, gua-guanya itu tuh banyak banget penjahat-penjahat, banyak banget hewan-hewan buas di sana gitu, yang bisa menyerang orang yang lewat kapan aja gitu. Nah, di next slide-nya, next slide. Nah, itu ada gambar tuh yang ada salib. Nah, itu monumen di situ mereka buat ada gereja di situ. Mereka bangun gereja. Kalau Bapak Ibu ke sana, ada yang mau ke sana? Ada yang mau ke Israel? Amin. Ya mungkin mau ke sana lihat-lihat jalan-jalan. Nah, di sini ada namanya Saint George Monastery. Nama ada sebuah gereja. Jadi Saint George Monastery ini ada 3 lantainya, ada 3 ya. Di lantai yang paling atas, mereka tuh semua dari penelitian, ahli-ahli sejarawan, semuanya udah memperkirakan dari jaraknya apa segala macam. Mereka percaya level yang paling atas itu tempat di mana gua si Elia ngumpet. Ingat gak? Waktu Elia minta Tuhan, wah bakar nih persembahan gitu kan, ngadu sama Nabi Baal gitu kan. Terus abis itu bakaran Elia yang Nabi Elia yang dibakar kan. Nah setelah dibakar dia akhirnya menghabisi semua nabi-nabi palsu di situ. Setelah itu dia lari karena dikejar-kejar ratu jahatnya itu. Nah dia dipercaya ngumpet di dalam level yang paling atas di Saint George Monastery ini. Ketika Tuhan datang ngasih dia makan lewat burung gagak. Nah itu dia, di situ dipercaya seperti itu. Terus kalau kita lihat yang ada garisnya itu tuh ada, yang bawah dulu deh. Ada tulisannya kalau Bapak Ibu bisa baca namanya Inn of Good Samaritan. Ada yang kira-kira punya apa bayangan itu apa? Itu sebuah penginapan orang Samaria yang baik hati. Jadi orang-orang yang waktu Tuhan Yesus tahu ya cerita orang Samaria yang baik hati. Jadi itu diceritakan kan emang orang yang berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Nah pas itu emang jalannya itu doang gitu. Dan di situ dia dirampok karena itu gelap gitu. Orang gelap pasti ya kita gelap-gelapan pasti bisa berbuat dosa kan. Ya kan karena nggak ada yang lihat gitu kan. Nah karena gelap gitu yang orang yang di perumpamaan Tuhan Yesus dibunuh gitu kan. Bukannya dibunuh, digebukin, dirampok. Lalu orang Samaria bantuin terus taruh dia dalam penginapan. Memang itu cuman perumpamaan. Tapi orang di sana kan biar ada tujuan daya tarik wisatanya jadi dibikin. Oh ini kira-kira kalau Tuhan Yesus bikin perumpamaan tuh di sini loh. Karena lembahnya lembah ini yang ditakutin orang-orang dan ya kita bikin aja lah penginapan yang diinapi gitu. Walaupun bukan itu tapi ya kita bikin aja. Terus saya kasih petanya juga di atas. Di situ kalau Bapak Ibu bisa lihat ada Bethlehem, Yerusalem, Wadi Kelt, lembahnya itu Yeriko. Daud dipercaya dia melewati lembah ini. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berjalan ke daerah Yeriko. Kenapa berjalan ke daerah Yeriko? Karena Yeriko itu dekat dengan Sungai Yordan. Di situ mereka percaya kalau orang-orang ahli sejarawan percaya kalau di situ dulu banyak rumput-rumput hijau, air yang tenang, itu di Yeriko. Nah, jadi Daud harus melewati Wadi Kelt itu. Nah, itu makna pertamanya ya, ini cuman sekedar informasi aja. Kalau memang ada di Israel, lembah kekelaman itu ada. Itu makna pertama, makna secara harafiah. Yang kedua, ialah makna secara kiasan. Karena Mazmur ini adalah puisi, jadi ini kiasan secara figuratif. Nah, Mazmur kan emang mayoritasnya kiasan kan, karena puisi, syair. Nah, salah satu cara kita untuk menganalisa teks-teks kiasan, kita harus membandingkan bahasa aslinya, terus kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dia pakai juga gak kata yang sama gitu. Misalnya katanya lembah kekelaman. Nah, kita cari nih di kitab lain lembah kekelaman dipakai di mana lagi. Terus di dalam situ ngomongin tentang apa. Nah, di sini ada 2 juga. Yang pertama situasi penderitaan. Ini dari Ayub. Ketika Ayub 3 ayat 5, biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Nah, ini tuh kata yang sama juga dalam bahasa aslinya. Terus yang kedua, mukaku merah karena menangis dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Kata yang sama juga, sama kayak lembah kekelaman, lembah maut itu. Nah, jadi di ayat ketiga ini, di Ayub ketiga ini, Ayub menceritakan tentang dia mengutuki hari lahirnya. Dia menceritakan tentang penderitaannya.
Dan di Ayub 16 dia menceritakan tentang dia menangis karena dia menderita, karena dia kehilangan segalanya. Tahu semuanya ya cerita Ayub ya. Ya kan? Yang dia semua anak-anaknya mati, hartanya habis semua, terus dia kena penyakit. Dia menceritakan, dia curhat ke teman-temannya, dia menggambarkan penderitaan itu seakan-akan di lembah kekelaman itu. Nah, berarti kekelaman, kesulitan, penderitaan, masalah, bahaya, tantangan, itu semua disebut lembah kekelaman, lembah maut. Dan kedua yaitu ngomongin tentang kematian. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat itu. Di sini Ayub udah kayak wah ngomongin. Jadi tuh orang-orang Yahudi itu suka menggambarkan dunia orang mati itu kayak lembah yang gelap, tempat yang serem, terus kehidupan di bawah laut. Makanya Yunus dikiranya mati karena dia masuk ke dalam laut. Ketika dia lompat, orang-orang percaya udahlah dia udah almarhum gitu kan. Ketika dia lompat, udah dia dianggap sudah mati gitu. Berarti yang pertama dikatakan sebagai penderitaan, lembah kekelaman itu. Yang kedua disebut sebagai kematian. Nah, saya percaya setiap dari kita saat ini sedang mengalami makna kiasan yang pertama, penderitaan. Ya kan? Di pandemi seperti ini, semua menderita, masa-masa sulit, banyak tantangan yang kita nggak ngerti apa sih maksudnya ini, kenapa sih bisa ada corona kayak gini gimana? Terus kenapa sih tiba-tiba banyak udah mau pemilu gini malah banyak kerusuhan, kayak takut kemana-mana ntar apain lah begini kan. Kita semua mengalami hal ini semua. Kita udah kayak ya udah nyerah deh. Ada di sini yang nggak pernah ngalamin kesulitan? Saya traktir makan di Grand China Buffet. Ada yang nggak pernah menderita? Ada yang nggak pernah sakit, nggak pernah berduka? Ada? Semua orang pernah, semua orang mengalami. Nggak ada orang yang nggak sulit. Kenapa? Kok bisa sih semua orang bisa sama rata sulit? Oh ya itu takdir. Takdir memang kejam gitu. Minggu depan saya nggak ada nyanyi kayak gitu kok. Dosa saat masuk ke dalam dunia, saat itu juga kesulitan, penderitaan otomatis masuk ke dalam dunia. Secara langsung ketika dosa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan cuman dosa, bukan cuman kutuk, tapi juga kesulitan, tapi juga penderitaan juga masuk. Kalau tadi ngomongin penderitaan, tapi lembah kekelaman juga ngomongin tentang kematian. Kita semua mengalami penderitaan, kita semua mengalami kesulitan, dan kita semua akan mengalami kematian. Maka kita dari semua itu kita akan mati. Makanya orang tuh dari dulu pengen banget cari krim yang awet muda, krim yang wah pokoknya kelihatan muda, biar pokoknya kayak ulang tahun gitu ya. Yang saya dengar sih kalau saya tahun depan 30, katanya kalau umur masuk 30 udah kayak waduh udah 30 nih, waduh kayaknya udah makin tua banget, kayaknya rasa jiwa mudanya tuh sudah hilang ya kan. Tapi katanya kalau udah umur 40, 50 udahlah cuek aja lah, udah pasrah aja ya. Orang dari dulu tuh pengen banget awet muda, bahkan dari cara-cara yang tradisional sampai yang perkembangan ilmu sains, orang tuh pengen apa? Pengen gak mati. Banyak gak sih ada, denger gak kayak pokoknya kalau bisa umur terus, pokoknya takut, semua orang takut sama kematian, takut. Tapi kita akan mengalami hal itu semua. Di Kejadian 3 ketika Tuhan bilang jikalau kamu makan buah itu kamu akan apa? Mati. Gak cuma mati secara rohani, mati secara fisik juga. Roma 6 berkata upah dosa adalah maut. Jadi ketika ketika dosa datang ke dunia, bukan cuma kesulitan, bukan cuma kutuk, bukan cuma penderitaan, tapi kematian juga masuk ke dalam dunia. Sehingga kita gak bakalan bisa terhindar dari lembah kelam ini. Kita semua ngalamin kesulitan dan kita gak bisa terhindar dari kematian. Itu fakta. Saya gak nakut-nakutin. Saya gak bilang senggol kanan kiri tuh, bentar lagi tuh lu tuh. Ayo lu tuh yang bau tanah gitu. Gak yang bau tanah juga. Ada yang udah bau tanah, ada yang bilang, ayo Pak Pendeta ini doain, kasihan nih si engkong didoain, penderita mulu, udahlah biar kita relakan saja gitu. Tapi gak lewat-lewat gitu. Tapi ada juga yang bau parfum wangi gitu, atau bahkan bau kencur,
masih kecil udah meninggal. Jadi nggak mengenal waktu. Nggak bilang yang harus yang tua yang akan meninggal. Enggak, yang muda juga bisa. Karena kita nggak akan bisa terlepas dari kematian. Jadi kita udah belajar apa itu lembah kekelaman. Makna harafiah, makna kiasan. Yang kedua, bagaimana kita sebagai domba Allah untuk menghadapi di lembah maut. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat tadi Daud berkata, ketika Daud berjalan dalam lembah kekelaman, Daud nggak bilang loh, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, sang gembala kembali membelokkan aku ke rumput yang hijau. Sang gembala kembali membelokkan aku ke air yang tenang. Enggak. Apakah dia katakan, oh ketika gembala melihat ada lembah kekelaman di depan, oh ya domba-domba ayo kita muter, jangan lewat situ itu bahaya. Kita cari yang rumput hijau aja. Jadi sang gembala itu tahu kalau domba-dombanya harus melewati lembah kekelaman itu. Bukan Tuhan Yesus juga tadi bilang kita harus sangkal diri dan pikul salib. Bukan Tuhan Yesus juga bilang ketika jalan mengikuti dia semakin sempit, semakin sulit. Jadi kalau kita hidupnya nyaman, kayaknya ya udahlah nyantai-nyantai aja, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kayak ada having an accountability, nggak perlu kayak punya tanggung jawab sama orang, peduli, mau berdoa, mau melayani Tuhan. Kayaknya hidup udah nyantai aja, yang penting kan anugerah Tuhan, gue selamat, gue bisa masuk surga, udah nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu melayani, keep it to yourself, apa yang ditabur, semuanya konsum, terima aja. Itu jalan yang kecil atau jalan yang besar? Karena Tuhan Yesus bilang jalan yang besar membawa kepada maut. Tapi kadang-kadang kita kecewa saat doa kita gak dijawab, kecewa saat keinginan kita gak terpenuhi, kecewa saat kenyamanan gak kita dapetin, kecewa saat kita gak sembuh. Sedangkan para rasul hidupnya kayak gimana? Para rasul tuh menderita, bahkan mati, sampai mati karena Kristus. Saya mengalami beberapa kali itu kesembuhan. Tapi ketika saya baca di 2 Korintus, Tuhan Yesus aja gak sembuhin Paulus. Ketika Paulus berkata, aku punya duri dalam dagingku, berdoa sampai 3 kali, tapi Tuhan cuma bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Saya ngerasa, Tuhan kayaknya saya gak pantas disembuhin. Paulus loh yang pelayanannya hebat, harusnya dia yang disembuhin. Siapa kita jika dibandingkan dengan Petrus yang disalib terbalik, Stefanus yang ditimpuki batu, Paulus yang dipenggal kepalanya? Kita gak mau lewatin lembah kekelaman, gak mau yang susah-susah, maunya nyaman aja, udahlah yang nyaman, yang enak-enak aja. Udah balikin ke rumput yang hijau, air yang tenang. Kita merasa kayaknya kita layak loh, saya kan anak Tuhan, saya harusnya dapat berkat, saya anak Tuhan loh, saya harusnya dipelihara sama Tuhan. Saya gak mau melewati lembah kekelaman itu. Kita merasa layak doa kita dijawab. Kita merasa layak Tuhan sembuhin. Kita merasa layak Tuhan berikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kan saya udah ke gereja. Kan saya sudah memberi. Kan saya sudah pelayanan. Kayak saya sudah begini. Saya sudah baca Alkitab. Saya sudah berdoa nih dengkul sampai kotor. Dengkul sampai lututnya tepos semua. Berdoa berlutut. Harusnya saya dipelihara Tuhan dong. Kalau kita bandingin dengan para rasul, kehidupan kita, apakah kita bisa bilang, oh ya rasul Paulus kepalanya dipenggal, Stefanus ditimpukin batu, oh dia kurang melayani. Oh si Stefanus itu yang mati timpukin batu, dia kurang doa, kurang puasa. Gue dong, puasa tiap hari, makanya gue gak dipenggal kepalanya, gue gak ditimpukin batu. Apa kita merasa kita lebih rohani daripada para rasul? Sehingga kita tuh gak pantas ngedapetin itu, gak pantas ngalamin apa yang para rasul alami. Yesus aja bilang, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Ia aja harus ngosongin dirinya dan taat sampai mati, gak mati di kayu salib. Dan kita mau nyantai-nyantai, dan kita mau hidup dalam kenyamanan kita karena kita domba Allah yang terpelihara. Tuhan kan memelihara kita karena namanya. Udahlah gak usah yang susah-susah. Ini saya ngomong ini juga ngomong ke diri saya sendiri. Karena dulu saya tinggali Tuhan karena keinginan saya gak terpenuhi. Tuhan, Yesus, saya gak percaya engkau adalah Tuhan. Keinginan gue gak terpenuhi tuh. Gue udah pelayanan gini-gini segala macam. Doa apa enggak? Mana? Ini jadi saya ini ngomong ke diri saya sendiri.
Yang gembala lakukan adalah selalu berserta dengan domba-dombanya. Apa kehadiran Tuhan gak cukup dalam hidup kita? Saat Daud berkata berjalan dalam lembah kekelaman, berarti dia gak lari. Berarti dalam lembah kekelaman saat Daud berjalan, artinya dia memiliki langkah yang stabil. Karena dia tahu, dia punya kepastian siapa yang bersama dengan dia. Karena dia punya keyakinan apa akhir di dalam lembah kekelaman. Jadi kalau kita sekarang sedang mengalami kesulitan, melangkah dengan penuh keyakinan siapa yang ada bersama dengan kita. Dan kita harus tahu apa yang ada di ujung lembah kekelaman itu. Kehidupan yang kekal. Jadi terus juga ada yang berkata seperti ini, oh lembah kekelaman bayang-bayang maut. Namanya bayang-bayang, gak bakalan ada bayang-bayang kalau gak ada terang, ya kan? Kalau lampu ini semua mati, ya gak ada bayang-bayang kan, ya gelap kan? Tapi kalau ada bayang-bayang nih, kayak bayang-bayang saya, berarti ada terang. Berarti ada terang di situ. Berarti ada terang di dalam lembah itu. Emang sih bayang-bayang itu kelihatan menakutkan. Emang sih kelihatannya bayang-bayangnya aja tuh udah serem banget kan. Kita nggak mau di situ kan, nggak mau lama-lama. Ya, Daud bilang, I walk through. Kita nggak akan stay di situ. Kita nggak akan terus berada dalam lembah kekelaman. Kita nggak akan terus selamanya berada dalam kesulitan, penderitaan selama ini. Karena kita berjalan, kita nggak akan menetap di lembah itu. Ibrani 13 ayat 5 ini ayat terakhir saya janji. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau kere. Benar gak sih? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau bokeh. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau terlilit utang. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan keluargamu berantakan. Aku sekali-kali, ayatnya ngomong gitu gak? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang Tuhan janjiin bukanlah uang, bukanlah hal apapun yang ada di dunia ini. Itu semua cuman, ya itu ngikutin aja. Besok kita akan bahas kayak kemurahan belaka akan mengikuti aku. Itu semua cuman ngikutin aja. Yang ia janjikan bukan hal itu semua. Yang ia janjikan, ia gak akan ninggalin kita sampai kapanpun, sampai kemanapun. Saat kita berada dalam lembah maut, semua orang takut, semua orang panik, khawatir. Tapi kalau kita ada dalam lembah kekelaman bersama Sang Gembala yang agung, Sang Gembala yang baik berjalan di depan kita, kita menyerahkan penyerahan penuh, Tuhan ya, Tuhan mau bawa kemana aja asalkan Engkau gak ninggalin aku. Dan Tuhan janji, gak akan tinggalin, tenang. Ini bukan janji-janji gombal ya. Janji gombal, enggak, tenang aja Neng, abang gak bakal ninggalin Neng. Ini yang ngomong Tuhan loh. Kira-kira Tuhan bakal nempatin gak? Kita gak perlu takut, karena kita selamanya gak akan dalam lembah ini. Nah, karena keterbatasan waktu, saya gak akan bahas secara spesifik apa tongkat itu apa, gada itu apa. Saya akan akhiri di bagian ini saja. Slide yang terakhir gak usah itu. Slide matiin aja. Sorry, thank you. Saya akan akhiri dia ini aja. Apa yang cenderung kita sebagai manusia jadikan sebagai sumber proteksi kita saat ini? Asuransi ya, sumber proteksi ya kan? Kalau kita ada kenapa-napa, ada asuransi, tenang, semuanya ke cover ya. Asuransi pasti. Uang ya, kalau banyak uang kita gak perlu khawatir, kita aman, kita mau beli apa aja yang kita mau, bayar ini, bayar itu, semua kalau ada uang, enak ya. Kayak jadi paman gober tuh enak banget tuh, berenang dalam uang gitu kan. Terus apa lagi? Rumah aman dari hujan, dari salju, dari matahari gitu, punya aset, punya properti. Kenalan? Oh iya saya kenal kok, tenang. Gampang. Saya pokoknya kenalan orang hebat, tenang. Apa lagi? Jabatan, oh iya saya punya jabatan tinggi, saya begini loh. Saya bisa pengaruhi orang kalau saya punya jabatan tinggi. Itu semua proteksi bagi manusia dan saya gak bilang itu salah. No, it's fine. If you have it, kalau bapak semua ibu memiliki itu semua, bersyukur. Itu pemeliharaan Tuhan. Bersyukur kalau kita punya fasilitas seperti itu, bersyukur. Tapi apapun itu, termasuk keluarga, termasuk istri, termasuk suami, termasuk orang tua, anak, apapun dan siapapun,
itu hanya proteksi sementara. Dan gak ada dari itu semua yang nemenin kita ke dalam lembah kekelaman, ke dalam lembah maut itu. Semua hal yang di dunia ini yang kita miliki itu cuma sementara. Semua hal yang ada di dunia ini itu bukanlah tujuan akhir dari pengembalaan Tuhan, bukan. Tujuan akhir dari pengembalaan Kristus bukanlah memberikan kita hidup yang nyaman, penuh dengan berkat, penuh apa. It's okay, Tuhan mau memberkati, itu gayanya dia, yaitu stylenya dia untuk memberkati kita, untuk memberikan pemeliharaan. Tapi itu bukan tujuan kita supaya kita hidup penuh dengan kemewahan, supaya kita punya tujuan hidup, penuh dengan, pokoknya harus punya segalanya. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan Yesus mati di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu tujuan Yesus mati di kayu salib, supaya kita hidup yang kekal. Ya itu aja untuk yang kedua ini. Minggu depan kita akan habisin ayat ke-5 sampai ke-6. Thank you. Boleh saya undang semua Anda untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri. Anda diberkati pada siang hari ini, ya. Amin. Jadi buat teman-teman yang di live group kemarin yang bilang pingin pendalaman Alkitab, Anda tahu cari siapa sekarang, ya. Ini 1 pasal 6 ayat ini udah 2 minggu belum habis, saudara. Jadi masih ada 1 minggu lagi. Jangan lewatkan minggu depan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, saya ingin minta Joe untuk berdoa bagi setiap kita. Ya, sebagai doa penutup. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan, kami bisa diingatkan kembali Tuhan, kami bisa sama-sama belajar Tuhan. Kalau meskipun kami melakukan kesalahan, meskipun kami melakukan pelanggaran Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu di sana untuk menyucikan kami lagi Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah berhenti untuk memurnikan kami, mengembalikan kami ke jalan-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang tidak akan pernah lelah dan gagal untuk menuntun kami ke dalam apapun yang kami sedang hadapi Tuhan. Khususnya pada hari ini Tuhan, khususnya pada masa-masa ini, musim-musim ini, tahun 2020 ini, kita semua nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika we don't know what the future holds. Kita nggak tahu Tuhan masa depan seperti apa. Kita nggak tahu Tuhan besok itu seperti apa, apakah akan terjadi hal-hal yang mengerikan itu. Namun kita percaya Tuhan, di lembah kekelaman ini kami hanya melewati itu semua bersama-Mu. Di dalam kesulitan dan rintangan ini Tuhan, kami semua mau berserah kepada tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan menghabiskan kekekalan kami bersama dengan Engkau di surga nanti Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memperbaharui iman kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa belajar dan kami mau Tuhan taat Tuhan untuk selalu hidup dalam pertobatan. Untuk kami selalu hidup dalam pengenalan akan-Mu dan mau Tuhan mengikuti kemanapun Engkau menuntun kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, kami gak bisa melakukan ini semua tanpa-Mu Tuhan. Kami gak bisa berjuang tanpa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Biarlah semua yang mendengarkan di sini Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan curahkan kasih-Mu Tuhan. Engkau berikan curahkan Tuhan perkenanan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Biar hidup mereka Tuhan bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Meskipun dalam semua ini Tuhan, ketika orang-orang melihat hidup kami, mereka bisa percaya ada Yesus di dalam hidup jemaat GBI Rock. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih dari seorang gembala yang baik, Yesus Kristus, dan kekuatan penyucian dari Roh Kudus yang terus menyertai hidup kita sampai Tuhan datang dan sampai Dia memanggil kita untuk kedua kalinya, untuk terakhir kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kita. Have a great week. God bless you. Buat Anda semua yang menyaksikan ini melalui online, terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami Gereja Rock Philadelphia. God bless you and have a great week. Bye.